Paginya kita mau muncak nih. Ceritanya kita paginya mau muncak. Yang pertama kita tempuh tuh puncak Rengganis. Sesampai di puncak Rengganis itu emang benar kita lihat ada bekas peninggalan-peninggalan kerajaan Putri Rengganis. Kita ke puncak Argopuro, kita ketemu puncak Argopuro, kita ditemukan sosok pangeran berkuda waktu itu. Pangeran berkuda, kudanya warna coklat, tubuhnya besar, ada sosok pangeran juga gitu kan, menunggangi kuda itu seperti apa, ingin menghampiri kita gitu kan dengan pasukan-pasukan dari kerajaan Argopuro itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama gua Albert di channelnya Albert Adventure. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu aktivis sosial, yaitu Aki Opik. Ya, yang mana sebelumnya Aki Opik sudah bercerita tentang cerita mistisnya di Gunung Selamet yang bisa kalian tonton, linknya di atas ini ya. Nah, untuk kesempatan ini Aki mau menceritakan pengalaman lainnya ya di salah satu gunung di Jawa Timur ya, yaitu Gunung Argopuro. Itu ya, Argopuro ya, Aki. Betul, ya? Argopuro yang akan Aki ceritakan, mungkin berbagi pengalaman mungkin ya. Ya, Oke. ya. Oke, sebelum kita memulai ceritanya Ki tentang Gunung Argopuro, mungkin ada sejarah lah ya gitu tentang Argopuro yang Aki tahu, kira-kira seperti apa Ki Gunung Argopuro itu sejarahnya. Sejarah Argopuro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapin dulu buat tim-tim saya, Ya, boleh? Iya, boleh. Oke, Silakan. terima kasih buat catatan Cakrawala, Nini Kokom, Atap Akar. Semoga kalian tetap semangat, tetap tebar kebaikan. Oke, langsung saja saya ceritakan. Boleh. Sejarah Gunung Argopuro yang berada di Jawa Timur. Ya. Oke, sejarahnya Argopuro itu, di puncak Argopuro itu terdapat dua puncak, yaitu Puncak Rengganis dan Puncak Argopuro. Jadi ketika kita mendaki Gunung Argopuro itu, kalau yang sudah pernah itu sudah pasti menemukan sosok-sosok bekas atau peninggalan-peninggalan kerajaan Rengganis dan Argopuro. Nah, di situ juga terdapat namanya ruang-ruang, ada ruang kamar, ruang tamu, ruang permaisuri, terus kamar mandi, atau yang disebut juga ada sumur keberkahan untuk para rakyatnya. Legenda puncak Gunung Argopuro. Oke, baik. Jadi itulah sejarah singkat lah ya gitu ya. Versi Aki Opik mengenai Gunung Argopuro. Nah, kita langsung memulai aja pengalaman pendakiannya Aki Opik dahulu ketika di Argopuro. Ya, silakan Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu pendakian saya ke Gunung Argopuro Di tahun 99 itu adalah pendakian saya yang terakhir. Saya mencoba untuk pendakian terakhir bersama 10 kawan saya itu dari Pondok Gede yang bernama Rama, Kuri, Silo, sama Andi. Nah, selanjutnya itu saya agak-agak lupa gitu kan, karena emang sudah lama.
perjalanannya itu dari Jakarta menuju stasiun Besuki itu emang teramat sangat jauh gitu kan. Terus setelah sampai di stasiun Besuki itu kita sambung angkot estafet dari desa ini ke desa ini. Setelah sampai di desa pertama, pos pertama, kita dicegat sama sosok wanita itu Kuncen Gunung Argopuro. Ya, kita dicegat bersama dengan dia, kita disapa, kita ditegur, "Mas ini mau kemana?" "Saya mau pendakian ke Gunung Argopuro." Kita semua masuk ke rumah sosok Kuncen itu. Dia bercerita panjang lebar. Dia itu minta kita itu untuk membuatkan nasi tumpeng 2 buah ya, saya masih ingat 2 buah. Tanpa harus berpikir panjang, kita tuh langsung patungan ya, 10 orang itu kita patungan untuk dibuatkan tumpeng. Keesok harinya tumpeng itu emang benar dibuat ya, tidak rekayasa orang itu. Sosok wanita itu tidak rekayasa. Kita dibuatin, kita suruh makan tumpeng itu. Kita suruh makan. Salah satu teman saya yang bernama Rama itu bertanya, "Ibu, tumpengnya kok kenapa harus dimakan?" Itu. "Iya, Mas, ini harus dimakan karena ini permintaannya penghuni puncak Gunung Argopuro." Kita makan dengan lahap. Nah, masih ada satu tumpeng lagi ya, tumpeng lagi. Ini terserah mau dibawa atau mau taruh di sini nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau tumpeng yang satu ini nggak boleh dimakan, dibawa pun nggak boleh dimakan. Akhirnya kita sepakat, kita taruh tumpeng itu di rumah Kuncen tersebut ya. Terus kita melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan pendakian selama 5 hari ya, 5 hari pendakian itu ke puncak Gunung Argopuro. Yang saya masih ingat, pos pertama itu kita harus tempuh sebelum malam itu kita di Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup, legendanya itu ada sosok wanita berparas cantik, penghuni Danau Taman Hidup. Kita nggak bisa sembarangan ngambil air atau kita pipis sembarangan. Kita bermalam di Danau Taman Hidup itu, alhamdulillah ya, keesokan harinya kita tidak ada gangguan sama sekali ya, full murni gitu kan. Tidak lama kemudian kita berjalan lagi, harus ke Sisentor deh kalau nggak salah. Sisentor itu pos kedua. Pos kedua kita harus sebelum malam pun kita harus sampai Sisentor pos 2. Oke. Sampai pun belum terlalu malam kita sudah sampai Sisentor. Kita mendirikan tenda lagi di Sisentor itu. Baru kita dapat gangguan apa di luar pikiran kita gitu. Gangguan makhluk penghuni hutan Gunung Argopuro ya. Kita ditemukan sosok ular besar, terus kita ditemukan seekor kera berbuntut 3. Tapi dia nggak ngeganggu, dia cuma ngeliatin kita aja. Seperti ini aja, ini sosok keranya kita. Jadi dia cuma melihat, dia tidak mengganggu gitu. Dia cuma melihat. Cuma beberapa orang yang bisa melihat gitu kan, cuma beberapa orang, karena yang lainnya sudah terlelap tidur. Beres, kita melakukan lagi ke pos 3. Pos 3 sama perjalanan tuh nggak boleh sampai malam. Kita harus siang atau sore kita udah harus mendirikan tenda lagi ya saya lupa deh, di Rawa Embik
di Rawambik kalau nggak salah, di Rawambik ya, di Rawambik saya itu tidak ada gangguan sama sekali. Pos 4 sama, kita tidak ada gangguan sama sekali. Menuju puncak Argopuro ya, kita harus prepare bermalam lagi. Itu udah pos terakhir ya, di pos 5 kita udah terakhir. Kita udah mendirikan tenda. Ketika malam harinya itu kita melihat sosok wanita berkebaya ala-ala kerajaan-kerajaan keraton gitu ya. Dia menggunakan melati, dia menggunakan susu konde, ada pula adipatihnya, ada pasukan-pasukan khusus dari kerajaan-kerajaan yang mengawal Putri Rengganis. Oke, besok paginya kita penasaran ya, kok ada gangguan. Kita dalam hati sudah dibikinkan tumpeng, 2 tumpeng, tapi masih ada gangguan. Paginya kita mau muncak nih, ceritanya kita paginya mau muncak. Yang pertama kita tempuh tuh puncak Rengganis. Sesampai di puncak Rengganis itu emang benar kita lihat ada bekas peninggalan kerajaan Putri Rengganis. Kita selusurin, ada kamar, ada ruang untuk bersih-bersih, kamar mandi lah, kamar mandi khusus kerajaan. Terus kita selusurin lagi, ada seperti ada kayak kobakan air, kayak air apa gitu ya, kita juga nggak tahu, masih ala kuno gitulah, masih kerajaan kuno gitu. Setelah kita susun lagi, ternyata di situ juga terdapat kawah mati gitu kan. Di puncak Rengganis itu ada kawah mati. Kawah itu emang sudah tidak berbahaya, emang kawah mati. Kita lihat di siang hari itu ada sosok anak-anak tuh pakai belangkon, lari-larian, pakai pakaian adat-adat Jawa gitu kan, pakai belangkon lari-larian. Kok banyak anak-anak siang hari gitu kan. Ya udah, kita banyak istighfar aja kan, kita banyak nyebut, banyak berdoa gitu kan. Setelah kita melakukan penyisiran di puncak Rengganis itu, kita coba lagi ke puncak Argopurohnya. Itu di puncak Argopuro itu baru kita gangguan mistik itu yang sangat luar biasa, yang gimana ya, buat kita takut. Di zamannya kita itu membuat kita sangat takut gitu kan. Kita ke puncak Argopuro, kita ketemu puncak Argopuro, kita ditemukan sosok pangeran berkuda waktu itu. Pangeran berkuda, kudanya warna coklat, tubuhnya besar, ada sosok pangeran juga gitu kan, menunggangi kuda itu seperti apa, ingin menghampiri kita gitu kan, dengan pasukan-pasukan dari kerajaan Argopuro itu kalau nggak salah ya. Dia mendekat dengan kita tapi dia tidak berbicara. Kita sempat takut gitu. Kita pernah dapat pesan dari Ibu Kuncen itu, ketika ada makhluk gaib, kita apa kata orang Jawa, sindiko, permisi, kita seperti ini, dibilangnya seperti ya, susu dari Ibu Kuncen itu, kita mohon gitu, pamit, kita izin untuk memasuki wilayah dia, karena ini bukan wilayah kita gitu kan. Kita ditemukan sosok-sosok penjual dagangan tempo dulu ya, kayak kue zaman kerajaan, pasar. Kalau mungkin kalau disebut pendaki sekarang tuh pasar setan ya, pasar setan. Emang bener pasar setan gitu kan. Emang dia kita lihat emang rame. Setelah kita melengos, kita balik lagi, emang udah nggak ada itu. Ya Allah,
kita ditemukan lagi, tapi dia nggak ngeganggu, nggak membuat kita tersesat gitu kan, nggak membuat kita tersesat, tidak membuat apa ya, yang membuat kita kerasukan gitu ya, kerasukan oleh makhluk-makhluk halus itu. Setelah selesai kita turun dari puncak Argopuro, karena karena posisi barang-barang kita itu ada di puncak Rengganis, ada sosok teman sakit, drop. Aduh, gimana ini teman sakit? Ya udah, kita istirahat aja, timbang semalam lagi. Kita semalam lagi bermalam di puncak Rengganis itu. Banyak anak-anak kecil itu menghampiri kita masuk tenda. Kita takut gitu kan, kita takut dia masuk tenda. Kamu mau apa? Masuk-masuk. Dia tidak bisa bicara dan mangguk-mangguk. Makhluk halus itu dia nggak bicara, dia mangguk-mangguk. Kamu nggak usah ganggu-ganggu kita. Kita tuh udah beda dunia, beda alam. Tetap dia mangguk-mangguk, dia keluar tenda, masuk tenda. Jadi kita itu disuruh main sama dia gitu kan, suruh main sama kita. Kalau orang halus itu kan dia nggak bisa bicara, tapi kita nggak bakal keluar. Ketika kita keluar nantinya kita main sama bocah-bocah makhluk halus itu. Yang kita takutkan kita dibawa sesat, maksudnya disesatkan di puncak Rengganis seperti itu. Nggak lama lagi datang sosok seperti tadi yang dibilang Putri Rengganis ya, Putri Rengganis dengan pengawalnya perempuan, bidadari-bidadarinya menggunakan kebaya Sosu Konde. Dia menghampiri kita. Dia duduk layaknya emang dia seorang putri gitu kan, seorang raja. Sama, dia juga tidak bisa berbicara seperti kita, tidak bisa. Paling dia tersenyum, menampakkan dia seperti gini, tersenyum dengan pengawalnya itu perempuan-perempuan, tetap dia tersenyum. Dia melihat rombongan kita tuh, satu emang ada yang sakit gitu kan, tersenyum. Setelah itu dia melengos dari tenda kita lagi, menghadap ke buang muka ke tenda. Si perempuan Putri Rengganis itu dia jalan menuju kerajaannya. Itu hilang begitu saja dengan sosok-sosok bocah-bocah anak kecil itu. Keesokan harinya itu teman kita alhamdulillah sehat, fit kembali gitu kan, barulah kita prefer untuk turun kembali kan. Untuk turun kembali kita naik 5 hari, biasanya kita turun bisa 3 hari atau 2 hari, itu nggak pakai istirahatnya nggak terlalu lama gitu. Kita turun lagi, kita beristirahat lagi di Sisentor untuk turun dari puncak Rengganis ke pos pendakian. Kita di Sisentor, kita istirahat, kita diganggu lagi sama makhluk gaib. Kita diganggu lagi sama sosok ular berkepala monyet waktu itu. Aduh nggak tahu itu, otak udah pada ngeblank semua. Itu semuanya diperlihatkan wujudnya itu ular berkepala monyet. Biasanya ular itu berkepala manusia gitu. Kita udah stres semua itu karena perjalanan 5 hari dari puncak Argopuro. Nggak disangka, nggak diduga, tiba-tiba datang lagi sosok Putri Rengganis. Dia menghampiri kita. Dia datang dengan selir-selirnya ya, dengan putri-putrinya dia datang. Dia menghadap kita. Dia melihat sosok makhluk ular berkepala monyet. Ular berkepala monyet itu dia langsung menghilang dengan sosok Putri Rengganis itu gitu kan. Setelah makhluk ular berkepala monyet itu hilang, lalu Putri Rengganis pun langsung buang muka ke kita. Dia langsung pergi, langsung hilang. Keesok harinya kita
harus prefer lagi, harus turun. Kita mau nggak mau nih kita harus sampai ke base camp, pos pertama. Karena emang kita nggak bisa 3 hari baru kita bisa sampai ke base camp. Akhirnya kita prefer, kita turun lagi. Kita agak kemalaman di jalan. Di jalan kita tersesat 10 orang itu malam. Kita dari jalur ke sini salah, ke situ salah, jadi mentok. Kita tidak panjang lebar, udah kita ngecamp di sini dengan keadaan apapun, kita harus ngecamp di sini. Kita ngecamp di sini. Datang lagi itu sosok Putri Rengganis. Putri Rengganis itu malam-malam. Malam-malam dia datang lagi dengan menghampiri kita, nggak diganggu sama makhluk yang tadi ya. Dengan selir-selirnya dia datang menemui kita nggak diriin tenda karena kita sudah kedinginan, sudah begini gitu kan, karena kita udah nggak bisa berbuat apa-apa, paling kita konsumsi logistik aja. Datang, dia melihat wajah-wajah kita yang lelah, yang kedinginan gitu kan, dia melihat satu persatu. Nggak lama kemudian sosok Putri itu hilang lagi. Keesok harinya kita bisa kelihatan jalan. Kelihatan jalan, tiba-tiba kita ada di danau Taman Hidup itu. Ada di danau Taman Hidup, sudah dekat ke pos pendakian, gitu kan. Udah dekat di pos pendakian. Itu kita masih dalam keadaan bahwa masih ada keadaan barang, gitu kan. Kita nggak sadar, tiba-tiba kita ada di danau Taman Hidup. Tetap dengan menggunakan kaos, sarung, kaos kaki, pokoknya kita nggak diriin tenda. Emang di tempat kita tersesat itu kita nggak berdiriin tenda. Pas paginya itu kita sadar kok kita ada di danau Taman Hidup gitu. Mereka bingung ya, soalnya kan semalam kita disamperin sama sosok Putri Rengganis. Kemungkinan Putri itu baik ya sama kita gitu kan. Apa ini juga sosok permintaan? Kita berpikir lagi, permintaan nasi tumpeng yang ditinggalin, satu tumpeng itu di rumah kuncen itu. Paginya kita tidak banyak bicara, kita langsung berangkat, langsung sampai ke pos pertama di rumah kuncen itu. Singkat cerita, kita bercerita sama kuncen itu, kita ditemukan sosok Putri Rengganis, kita ditemukan sosok ular berkepala monyet, terus kita ditemukan sosok raja menunggangi kuda. Kita bercerita, lalu si kuncen itu bercerita, alhamdulillah diganggu, alhamdulillah kita justru nggak diganggu sama makhluk-makhluk tersebut, justru kita dibantu gitu kan. Kita dibantu, kita ada gangguan, kita juga dibantu sama Putri Rengganis itu yang sudah menolong kita bisa sampai lagi ke danau Taman Hidup, bisa ketemu lagi sama ibu yang kuncen Gunung Argopuro. Ya mungkin singkat cerita pengalaman saya di puncak Gunung Argopuro itu di era 99 ya. Setelah itu saya vakum di dunia pendakian. Itu aja sih pengalaman saya. Berarti terakhir itu ya Ki, 99 Argopuro. 99 pendakian terakhir itu Argopuro. Sekarang gimana Ki? Masih ada keinginan nggak untuk muncak atau mendaki gunung lagi? Kalau untuk muncak atau mendaki gunung-gunung tersebut, sekarang saya mungkin main ke curug-curug aja ya, gitu. Main ke curug atau kita sudah bukan zaman kita lagi gitu kan. Sekarang kan saya udah fokus di kegiatan-kegiatan di dunia sosial gitu kan. Sambil ya membagi pengalaman lah ya sama yang baru-baru gitu. Mungkin kalau misalkan ada teman yang undang untuk berbagi cerita, campser, mungkin saya masih bisa gitu kan, masih bisa, tapi kita lihat waktu gitu kan. Sekarang waktunya bisa, saya akan menuju ke sana. Ketika saya nggak bisa, saya minta maaf gitu.
betul betul betul. Ya, mengenai cerita tadi Ki ya, kita mungkin akan sedikit mereview cerita Aki mengenai pendakiannya di Argopuro tadi. Emang kalau ke Argopuro itu perjalanannya sampai berhari-hari ya Ki? Perjalanan emang 5 hari. Itu dari pos 1 sampai ke puncak 5 hari? 5 hari. Kalau di tahun 99 ya. Tapi kalau di sekarang kan dengar kabar Argopuro itu dari pos itu ke Danau Taman Hidup bisa naik ojek. Jadi waktunya lebih singkat. Gitu. Iya, lumayan mengkas waktu. Udah gitu biayanya juga kan lebih besar gitu kan. Naik ojek dari pos sampai ke Danau Taman Hidup. Lebih higienis lah perjalanan mereka, mungkin bisa ditempuh jarak 3 harian lah. Dulu di tahun 99 itu vegetasi mengenai hutannya gimana Ki Argopuro itu? Dia benar-benar rimbun dan tertutup, dan hewan-hewannya pun masih kita bisa lihat seperti merak, terus monyet-monyet, terus rusa, terus jejak-jejak harimau putih, harimau hitam, kumbang itu dia masih terlihat, bekas-bekas empupnya masih bisa terlihat, karena emang di situ emang jarang untuk orang untuk mendaki Gunung Argopuro di tahun 99. Masih tertutup lah gitu ya. Nah, dari kejadian mistis yang tadi sering didatangi oleh makhluk-makhluk aneh itu ya, misalnya binatang berkepala monyet dan lain-lainnya, itu yang dirasakan seluruh peserta atau hanya sebagian aja Ki? Sebagian, nggak semua. Nggak semua. Nggak semua yang merasakan gitu? Nggak semua merasakan. Kalau Aki pribadi alhamdulillah dilihatkan gitu kan, sempat kaget. Kalau yang lainnya tuh mereka udah lelah mungkin kan, udah kecapean, mereka udah nggak peduli apapun, jadi udah lelah banget. Beda sama waktu itu di gunung berikutnya ya. Nah, respon pada saat itu peserta-peserta yang menyaksikan atau yang mengalami langsung tuh reaksinya seperti apa itu? Reaksi mereka banyak menyebut Asmaul Husna, Allahu Akbar, terus baca surat Yasin, ayat kursi yang mereka hafal gitu kan, yang mereka hafal surat pendek, surat panjang mereka baca, termasuk Aki pun ikut baca surat An-Nas gitu kan. Mereka beda-beda, ada yang ayat kursi, ada yang An-Nas, seperti itu. Jadi situasinya kurang lebih mencekam lah pada saat itu lah ya. Itu bukan mencekam lagi, itu sangat luar biasa. Makanya ada kok sosok makhluk ular tapi berkepala monyet. Di situ kan yang aneh. Menurut Aki, itu ada sebabnya nggak, bisa mengalami kemunculan banyak makhluk itu ada sebabnya nggak sih dulu itu, seingat Aki? Kayak kalau penyebabnya seingat Aki sama rombongan itu nggak ada ya, atau mungkin kita juga nggak tahu, kita main terabas aja gitu kan, atau main babat. Kalau dulu kan main babat aja kan pakai golok, nggak perpisi gitu ya. Mungkin di situ ada pohon besar, kita terabas, emang jalurnya rapet banget kan, seperti ya mungkin kesalahan kita ngebabat pohon tersebut seperti itu. Dia nggak seneng, lalu dia menampakkan gitu. Iya. Jadi pelajaran yang bisa diambil di cerita ini mungkin karena tadi ya Ki ya, penyebab penampakan makhluk tersebut merasa terganggu dengan aktivitas teman-teman juga yang lainnya ya, akibat terabas-terabas jalur, motong-motong ranting pohon sembarangan gitu kan ya. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Ki ya. Ya mungkin itu aja pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman yang benar-benar saya menggapai puncak Argopuro. Oke Ki, terima kasih kalau gitu atas waktunya Ki. Semoga sehat selalu lah Ki ya. Amin. Terus berbagi terus pengalamannya untuk kita supaya kita pun bisa selalu memetik pelajaran dari kisah-kisah Aki. Amin. Oke teman-teman, demikianlah cerita dari Aki Opik mengenai pengalamannya dulu di Gunung Argopuro di tahun 99 ya. Semoga menjadi
pelajaran buat kita, dan bisa kita petik hikmahnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.